Hai guys, welcome to Bedah Buku. Hari ini aku just mau sharing cerita buku yang sebenarnya dirilis tahun 2007 dalam bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia baru diterbitkan tahun 2015 guys. Buku ini ditulis oleh Jonathan Black guys, berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan guys. Hari ini aku mau sharing buku ini karena ya bagi teman-teman semua yang to be honest ya, bagi teman-teman semua yang secara iman keyakinan masih rendah, tipis, disclaimer aja, nggak usah baca buku ini karena ada hal yang mungkin akan membuat kamu jadi semakin tipis imannya. Tapi bagi teman-teman semua yang pengen tahu beberapa pengetahuan baru dan juga sisi-sisi lain dari sebuah kebenaran ataupun sebuah cerita, boleh membaca buku ini guys, karena buku ini juga cukup bagus. Karena Jonathan Black adalah penulis buku yang sangat tanda kutip juga kontroversi ya. Buku ini pun juga termasuk buku yang kontroversi, tapi dia berusaha menyajikan sebuah data dari sebuah hal yang dia temukan, misalnya gini, tentang sebuah cerita, tentang kebenaran, tentang apa ya, sejarah yang mungkin kita tahu secara mainstream bahwa ini terjadi begini, tapi Jonathan Black berusaha mencari hal-hal lain di sisi lain guys. Dan akhirnya di buku ini pun juga banyak hal yang tanda kutip kontroversi ya. Jadi semua yang kita yakini secara mainstream selama ini kan, di buku ini pun juga dijelaskan bahwa enggak selamanya yang kita yakin itu ada benar adanya, karena ada beberapa fakta lain dari temuannya dia guys. Dan makanya buku ini pun juga sebenarnya cukup sangat kontroversi, bahkan yang sangat kontroversi karena beberapa misalnya di tokoh Alkitab tentang Henok gitu kan, tentang Henok itu dari Genesis gitu kan, di buku ini menceritakan bahwa Genesis itu bukan makhluk yang ada dan nyata, karena itu adalah seorang tokoh yang diceritakan di beberapa versi, tetapi di sebuah kitab hanya diceritakan dalam satu sisi, sedangkan di kitab-kitab lain atau buku-buku lain ada banyak versi. Nah itulah yang coba diceritakan oleh si Jonathan Black ini sendiri guys. Dan itu nggak cuma satu kisah ya, tapi beberapa hal juga. Begitu saja dengan beberapa hal yang jadi di banyak kisah gitu kan, karena dia juga berusaha menceritakan bahwa dia juga menemukan beberapa hal yang dia gali atau dia cari faktanya dalam sebuah versi di tempat lain guys. Tetapi ada hal yang baik dari bukunya adalah tentang pengetahuan kita bisa lebih baik lagi, karena ada hal yang mungkin sama yang kita yakini, tapi kalau kita mendapat sisi yang baru itu mungkin akan menjadi kita menjadi orang yang lebih berwawasan lebih baik guys ya. Dan buku ini pun juga hal yang baiknya adalah aku terima guys ya, ini buku ini juga berusaha, Jonathan Black juga berusaha mengungkapkan bahwa di dunia ini ada Illuminati, ada Freemason gitu kan, yang berusaha mengatur dunia ini dan mengarahkan dunia ini ke sebuah sisi yang mereka inginkan guys. Dan Jonathan Black berusaha mendobrak itu semua dengan kisah-kisah yang dia ceritakan guys. Dan buku ini pun juga sebenarnya juga jujur kalau secara keyakinan juga pasti akan membuat kita sangat terbelalak gitu kan, karena banyak fakta-fakta yang selama ini kita yakini itu sebuah kebenaran, tapi Jonathan Black berusaha mengutarakannya dengan hal yang berbeda dengan beberapa versi yang dia temukan guys. Lalu value dari buku ini adalah yang pertama guys, tentu dengan pengetahuan ya. Jadi kita tentu kalau kita pengen open minded dengan semua hal yang ada, generally kita bisa lebih dewasa, lebih luas wawasan kita guys. Jadi buku ini memang ini buku yang nggak mainstream dalam beberapa fakta yang dia paparkan, tetapi bisa membuat sebuah pengetahuan baru bagi kita bahwa ada hal-hal lain dalam hidup ini yang mungkin nggak kita tahu guys. Yang kedua, jelas ya, kalau kita punya sebuah keyakinan, sekali lagi ya, tentang agama, tentang kepercayaan itu kan faith ya, keyakinan itu kita sendiri. Kadang ada versi-versi lain dari orang lain yang kita nggak tahu siapa dia dan bagaimana dia, tapi sekali lagi kalau kita membuat sebuah keyakinan pada Tuhan ya, itu adalah keyakinan. Jadi nggak perlu hanya sebatas pemaparan orang gitu kan. Jadi ini sebuah cara pikir baru bagi kita semua. Kalau kita meyakini sebuah keberadaan Tuhan ya, kita meyakini itu memang ada, karena buku ini pun menceritakan bahwa Tuhan itu entitas yang berbeda-beda, karena semua agama dia bahas di buku ini guys ya, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha dia bahas guys. Dan dia menilai semuanya ada hal yang janggal di situ. Makanya tadi aku sampaikan bahwa buat teman-teman semua yang secara keyakinan masih tipis, mending aja baca buku ini, karena ini bukan kontroversi. Tapi kalau kita mau tahu bahwa tentang sebuah pengetahuan yang baru ya, nggak masalah sih kita baca buku ini guys ya. Jadi itu value yang bagus dari buku ini. Selain kita nambah wawasan, tapi kita juga punya keyakinan bahwa tidak selamanya
kata orang atau pemaparan orang itu bisa kita yakini, tapi kita percaya sama Tuhan, dan agama yang kita percaya itu adalah sebuah keyakinan dari diri kita sendiri dan bukan cuma sebatas dengan alasan yang ada, guys. So buat teman-teman semua, terus baca buku, jadi pribadi yang cerdas, karena hidup cuma sekali. Jadikan semuanya lebih baik, guys. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.